Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, stambuk A35191061 dari kelas B, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi dari program studi Pendidikan Geografi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup geografi. Nah, jadi ada dua yang akan kami jelaskan di kesempatan kali ini. Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah peta konsep yang poin per poin yang akan kami bahas satu persatu. Yang pertama ada pengertian geografi secara umum, dan yang kedua adalah ruang lingkup geografi yang terbagi menjadi 4, yaitu geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Nah, kita mulai dari pengertian geografi. Nah, istilah geografi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Jadi dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa dari pengertian geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang planet bumi. Nah, itu dari pengertian dari geografi. Nah, kita kembali lagi ke peta konsep yang awal, yaitu dari pengertian geografi kita lanjut ke ruang lingkup geografi. Yang pertama yaitu geografi fisik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari geografi fisik yang mempelajari aspek-aspek fisik atau gejala-gejala alam. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada 6 contoh. Kita lihat secara satu persatu. Contoh yang pertama yaitu ada iklim dan cuaca. Pada gambar ini adalah proses angin siklon atau sering dikenal dengan angin tornado. Angin tornado ini terbentuk ketika tekanan angin yang tinggi mengelilingi tekanan angin yang rendah, sehingga membentuk pusaran yang kencang. Ini merupakan salah satu contoh dari geografi fisik yang terjadi secara alami. Contoh yang kedua yaitu ada siklus air. Siklus air itu di mana air di permukaan bumi selalu mengalami siklus, yaitu dari mana air menguap ke awan, dibawa oleh awan, kemudian turun jadi hujan, hujan masuk ke dalam tanah kembali ke laut. Itu merupakan salah satu siklus air. Itu merupakan salah satu contoh geografi fisik karena prosesnya terjadi secara alamiah. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada persebaran fauna. Nah, fauna di dunia ini tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia, yang dipengaruhi oleh cuaca, iklim, suhu, dan lain-lainnya. Seperti contoh, jerapah cuma hanya ada di Afrika, komodo yang ada hanya di Indonesia, dan lain-lainnya. Ini merupakan salah satu contoh geografi fisik karena fauna itu dia tersebar secara alamiah. Contoh selanjutnya yaitu ada relief bumi. Mungkin kalian sudah tahu ini pegunungan apa ya. Ini adalah merupakan salah satu contoh pegunungan Himalaya.
Dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa permukaan bumi itu tidak rata, melainkan relief atau terbentuk secara alamiah yang terbentuk dari akibat pertumbukan lempeng. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada revolusi dan rotasi. Planet yang ada di tata surya itu selalu melakukan revolusi dan rotasi. Revolusi itu adalah peredaran planet mengelilingi matahari. Sedangkan rotasi yaitu adalah perputaran planet pada porosnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh geografi fisik karena terjadi secara alamiah. Nah, contoh yang terakhir yaitu ada aktivitas vulkanik atau gunung api. Nah, gunung api merupakan salah satu contoh dari ruang lingkup geografi fisik. Karena prosesnya terjadi secara alamiah, berupa mengeluarkan magma, erupsi, abu vulkanik, dan lain-lainnya. Nah, itu beberapa contoh dari geografi fisik. Nah, yang mempelajari tentang aspek-aspek fisik atau gejala-gejala alam yang terjadi secara alamiah. Oke, berikutnya kita kembali ke submateri yang pertama kedua, yaitu kita mempelajari yang kedua itu geografi sosial. Nah, geografi sosial itu mempelajari aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ini lebih berkaitan dengan masyarakat. Kita lihat contohnya, yaitu yang pertama yaitu ada aspek sosial yaitu migrasi penduduk. Migrasi penduduk atau pergerakan penduduk itu merupakan aspek sosial di mana manusia itu selalu dinamis atau berpindah-pindah. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada politik, yaitu contohnya kerjasama internasional berupa kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia. Ini merupakan salah satu contoh aktivitas manusia sendiri yang dilakukan. Jadi merupakan salah satu contoh ruang lingkup geografi di bidang sosial. Nah, contoh selanjutnya itu dari aspek ekonomi. Contohnya itu seperti ekspor dan impor. Ini terkait dengan berkesinambungan dengan kerjasama internasional atau hubungan antar negara-negara lain. Ini sangat berpengaruh dengan ekonomi, yaitu berupa ekspor dan impor yang menjual barang maupun jasa. Itu aspek ekonomi. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek budaya, yaitu berupa suku bangsa. Itu berkaitan dengan kebudayaan, adat istiadat. Itu merupakan salah satu contoh dari geografi sosial. Itu adalah beberapa contoh tentang geografi sosial yang mempelajari aspek-aspek sosial. Kita belajar ke ruang lingkup berikutnya, yaitu geografi regional. Geografi regional mengkaji suatu daerah dan wilayah tertentu, baik aspek fisik maupun aspek sosial. Nah, di sini karena berkaitan dengan fisik dan sosial, ini ada dua contoh wilayah, itu wilayah desa dan wilayah perkotaan. Nah, yang pertama itu wilayah pedesaan.
Nah, secara fisik bisa kita amati pedesaan itu didominasi oleh tanaman, pertanian, pepohonan, dan lain-lain. Sosialnya itu berupa masyarakatnya di sana bermata pencarian petani. Kemudian contoh kedua yaitu wilayah perkotaan. Dari aspek fisiknya, kota itu didominasi oleh gedung-gedung yang tinggi, bangunan. Dan dari sosialnya itu aktivitas manusia, mata pencariannya perkantoran dan lain-lain. Nah, ini merupakan regional yang mengkaji suatu daerah wilayah tertentu. Nah, ruang lingkup geografi yang terakhir yaitu geografi teknis. Nah, geografi teknis mengkaji penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Keahlian teknis di sini yaitu adalah keahlian seseorang dalam menggunakan kemampuannya dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan geografi. Di sini saya akan berikan contoh. Yang pertama itu adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu dari pengambilan gambar yang berasal dari citra yang diambil dari permukaan bumi. Dari gambar ini bisa disebut dengan citra foto. Di sini kemampuan analisis atau penginderaan jauh dalam menganalisis dampak tsunami. Bisa kita lihat di sini ada laut, ada pemukiman warga. Dari gambar ini itu analisis tsunami di Jepang. Ini membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi atau interpretasi. Kemudian contoh yang kedua itu kalau kita lihat itu adalah penginderaan jauh dalam menganalisis kebakaran hutan. Nah, ini butuh keahlian khusus dalam menganalisis atau menginterpretasi kemampuan analisisnya menjadi lebih baik. Nah, dari penginderaan jauh dan analisis ini masih dalam ruang lingkup geografi di bagian geografi teknis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.